Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan Sunan Talaga Channel, yang mana dari kami Sunan Talaga Channel akan menyajikan yaitu tempat ziarah makom makbaroh yang ada di Desa Cagir, Kecamatan Dharma. Nah, ini pintu gerbangnya untuk masuk. Sebelum kita melanjutkan ke sana untuk tanya-tanya silsilah atau sejarahnya makom makbaroh ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Oh. Ini alam masih bebas, masih polusinya sejuk, AC alami, yang mana kanan dan kiri pepohonan yang sangat besar. Mungkin ini umurnya udah ratusan tahun, bahkan lebih. Alhamdulillah kawan-kawan, setelah kita masuk pintu gerbang makom makbaroh Cagir, sekitar kita jalan kaki dari sana itu hampir 300 meter kurang lebih. Tapi belum sampai makom makbaroh ini, baru tempat peristirahatan bagi semua muslimin yang mau berziarah ke sini, istirahat, makan. Setelah itu sebelum masuk ke pintu makbaroh, sebelah kiri, sebelah kanan dulu ada tempat, ada air, ada tempat untuk berwudu. Karena kita biar lebih hikmat dan lebih berkah, sebelum masuk ke makbaroh harus dengan keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Makanya kita menuju air yang ada di sebelah timur.
Alhamdulillah kawan-kawan, kita sampai ke Makbaro dalam Cagir. Sebelum kita melanjutkan, kita tanya dulu saja sama Pak Kiai, apakah kita bertawasul dulu di makam Makbaro atau menceritakan sedikitnya sejarah tentang waliullah yang dimakamkan di sini. Oke, teman-teman semua, kita mau menceritakan, Pak Kiai mau menceritakan dulu sejarah tentang waliullah sini, apa kita ziarah dulu? Supaya ada tetap ramah. Kawan-kawan, kita berziarah dulu ke makam yang sebelah sana biar kita lebih berkah. Alhamdulillah kawan-kawan, setelah kita selesai tadi tawasul habluroh, sekarang kita langsung saja sama Pak Kiai untuk menceritakan sejarah kita yang kita tawasulkan ini. Enggak Pak Kiai? Ya, sedikit kita menggali sejarah bahwa dulu di zaman kerajaan Raja Talaga terakhir, maka ada adik kakak beberapa orang putra dari kerajaan Talaga yang memang tadinya mengurus wilayah keraton, tapi akhir-akhirnya semuanya membuat pondok pesantren seperti Sunan Wanaperi. Kalau dilihat dari susunan Wali Sanga, bahwa Sunan Wanaperi sebetulnya sudah tidak ada gelar Sunan kalau di alam lahiriah, karena Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan juga, dia seorang ulama besar dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah sampai Jawa Barat yang ada di Pamijahan. Dia juga hingga menggelarkan dia Sunan. Tapi secara alam batiniah, karena para putra Talaga ini, alhamdulillah di desa Kagok tuh di Banjaran, kecamatan Banjaran, Talaga, kalau dulu di sana membangun pondok pesantren yang terus-terusan membludak santrinya. Tahun ini tidak tertampung, tahun ini tidak tertampung, tahun ini tidak tertampung, terus-terusan. Ya, di sanalah di alam batin bahwa
Syekh Wanaperi itu diberi julukan Sunan Wanaperi. Nah, terus adiknya Sunan Wanaperi ditika sama Syekh Fakih Ibrahim. Syekh Fakih Ibrahim itu putra Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhi Pamijahan, yang semuanya di Pulau Jawa pada tahu sejarah Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhi Pamijahan. Memang dia meninggalkan seorang putra di wilayah Cirebon, yaitu di Talaga, tepatnya di Cimeong, Banjaran. Nah, dia juga mengurus pondok pesantren sama kakaknya, kakak ipar, sampai santrinya membeludah. Jadi tidak mengurus lagi kesultanan karena gedung-gedung kaputren, gedung-gedung kerajaan Talaga memang udah dibeli sama Belanda. Pada waktu itu terakhir kerajaan Islam dikuasai sama Mataram, yaitu kerajaan Mataram. Sesudah kerajaan Pajang, Mataram muncul. Mataram menguasai seluruh Nusantara sampai ke negeri Pasai, itu kerajaan-kerajaan di Sumatera. Sesudah silemnya kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran, raja yang dirajai Prabu Siliwangi silem. Jadi dulunya Sri Mangana atau Raja Dingraja adalah Raja Pajajaran, itu yang dipimpin oleh Siliwangi. Kerajaan Talaga Manggung itu masih karena anak dari sana yang bisa senopati atau kalau sekarang gubernur. Raja Dingrajana adalah Galuh Pakuan, ya Raja Galuh, ya Raja Pagaluh, karena semuanya itu masih keturunan Ratu Purbasari. Nah, Kanjeng Syekh Muhammad Satori ini yang di desa Cager, kalau dulu ini tanah kesultanan, milik Kesultanan Talaga Manggung, Dharma, Kadu Gede, sampai Cilimus. Dulunya Kuningan itu gersang, tapi berkat kesungguhan Raja Talaga sehingga dibendunglah sama Injuk sampai sekarang itu jadi Ciinjuk. Nah, maka dibendung, airnya yang banyak deras ke wilayah Talaga banyak banjir, ke wilayah Cikicing itu banyak banjir. Nah, jadi ketika dibendung di dalam bumi, maka keluarlah air itu di wilayah Kuningan, Pacambon, Tegal Jugul, Lidah Jati, dari sampai ke sini. Maka dari semenjak itu wilayah Kuningan menjadi subur yang tadinya desa. Karena ini masih kena zona area sampai ke Subang, sebelum Daya Luhur sampai ke sana. Kuningan perbatasannya dengan zonanya perbatasan dengan Raja Luragung itu. Kalau Raja Luragung ya Pandita Sukma, dulunya itu Prabu Rahwana. Jadi teman-teman yang seneng wayang, dalam pawayangan itu Prabu Rahwana. Prabu Rahwana itu yaitu Raja Luragung. Di India tidak ada Raja Rahwana, yang di kita itu Raja Bali, Raja Rahwana adanya di Indonesia, karena Indonesia dulu adalah masih Hindia Belanda. Di tanah Hindi, di tanah India, dulu para digma dulu mencari tempat yang sangat cocok untuk tanam padi. Ya, alhamdulillah, maka di seputar Jawa itu padinya paling bagus-bagus, paling berhasil, maka dinamakan Jawa Wut atau Pulau Jawa, Pulau Padi. Jawa itu padi. Dulu tidak ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, masih satu nama, Pulau Jawa. Nah, Kanjeng Syekh Muhammad Satori ini juga adalah pendiri pondok pesantren, meneruskan sesudah
di sana 3 tahun Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi. Ini juga menjadi salah satu muridnya dan kakak ipar dari Syekh Fakih Ibrahim. Syekh Fakih Ibrahim ibunya dari Dimas Kalibata, karena Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi itu punya 4 atau 5 istrinya, jadi masing-masing punya keturunan. Nah, dia selaku santrinya dan dia juga memegang di sini pondok pesantren yang sangat besar, sama santri Imam juga di wilayah Dharma Loka itu. Dan dia di sini dikurangkan, ada putra dia yang di belakang dan ada juga putranya yang di Gunung Nusa Kambangan di sana, 1 orang. Kalau dulu sudah 400 tahun lebih. Nah, itulah maka kepada semua anak-anak Talaga, anak-anak Kuningan, karena Kuningan itu baru, dulunya memang masih kena Talaga, ya, mudah-mudahan bisa terus semangat menelusuri lapak tilas para leluhur kita yang tadinya berjuang di kerajaan Talaga. Kalau Indonesia kan baru 70 sekian tahun, tapi negara Talaga Manggung itu 400 tahunan, lama banget. Jadi banyak para pendiri-pendiri, banyak para empu, banyak yang sudah berjasa sampai sekarang. Keberuntungannya, kebarokahannya untuk kita semua. Begitu aja lah, karena ini waktu tidak mengizinkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah kawan-kawan sepintas sejarah makbaroh yang ada di depan kita, yaitu makbaroh Syekh Muhammad Satori Cager. Semoga menjadi pencerahan, menjadi penerangan bagi kita selaku anak cucu keturunan dari Ketelaga, biar kita tahu sejarah, bisa meneruskan jejak langkah perjuangan beliau. Segitu dulu, mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Tapi gimana Pak Kiai, ini ada pertanyaan, boleh nggak gitu? Boleh. Nah, sebelum ini Pak Kiai, ya ini agak sedikit apa melenceng lah dalam pertanyaan ini. Pernah saya bertemu sama teman-teman yang suka berziarah ke makbaroh, ada juga yang mereka indra keenamnya buka. Beliau berziarah di sini, namun katanya gitu, saya sebagai santri gitu pengen tahu asli apa enggaknya gitu, bahwa di sini itu ada semacam lampu putih, bisa dibilang ada yang mengatakan bahwa itu adalah pusakanya, namanya Jamus Kali Musada. Ada juga yang mengatakan itu semacam bokor emas. Itu gimana Pak Kiai? Mitos apa gimana? Barangkali kalau dulu ya yang punya indra keenam pasti lihat barang-barang kayak gitu, enggak?